Oke, baiklah kita lanjutkan kembali pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di mana di dalam pertemuan ini kita lihat ya bagaimana menyusun proposal sistem gitu ya. Jadi dalam menyusun proposal sistem di sini gitu ya, itu ada beberapa aspek gitu ya. Ada beberapa tinjauan yang perlu kita lihat, terutama aspek dari sisi yang namanya keberadaan perangkat keras ya dan juga perangkat lunak yang mendukung interaksi manusia dengan sistem teknologi gitu ya. Dan juga evaluasinya gitu ya. Evaluasi atas keberadaan perangkat lunak tadi gitu ya. Apakah dia sesuai perangkat lunak tadi dengan biayanya ya dan juga beberapa aplikasi sesuai tidak dengan providernya di situ ya. Nah, jadi topiknya meliputi ada 4 ini, yaitu kebutuhan atas hardware dan juga software, gitu ya. Kemudian juga keberadaan atas manfaat secara langsung atau juga secara tidak langsung, ya. Kemudian juga bagaimana menyusun proposal sistemnya, ya. Bagaimana menyajikan tabel, menyajikan grafik dan menyajikan gambar, ya. Nah, jadi masalah hardware dan software di sini udah pasti, gitu ya. Kalau kita mengusulkan sistem baru, ya tentu saja ditawarkan juga ya perangkat kerasnya minimal ini, perangkat lunaknya minimal apa, gitu ya. Nah, jadi di situ dalam menentukan perangkat keras dan perangkat lunak, maka ada beberapa tahapan, gitu ya. Tahapannya adalah uh, apa ya? Tahapannya adalah inventory computer hardware currently available. Yang digunakan sekarang itu gimana? Gitu ya. Estimasi di masa depan bagaimana? Ya, cakupan dari kerja. Kemudian juga evaluasi perangkat keras dan perangkat lunak, dan juga keberadaan memilih vendor dan juga memilih peralatan dari komputernya. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam memilih perangkat keras maupun juga perangkat lunak. Ya, inilah kalau digambarkan tadi ya. Pertama adalah menentukan inventory komputer hardware, kemudian juga mengestimasi beban kerjanya. Kemudian, nah, jadi mengestimasi beban kerjanya, mengestimasi perangkat keras, perangkat lunaknya, kemudian memilih vendornya, sampai pada menentukan ya perangkat kerasnya. Nah, inilah dia tahapannya ya. Kemudian dalam tahapan memilih perangkat keras, gitu ya, harus dipertimbangkan, harus dilihat ya yang namanya tipe perangkat kerasnya, kemudian juga status perangkat kerasnya, ya, kemudian estimasi umurnya, kemudian masa manfaatnya, project life, kemudian lokasi fisiknya, ya, kemudian juga orang yang membawahi departemennya dan juga aspek keuangannya. Nah, jadi di situ yang paling ingin ketahui adalah estimasi beban kerja. Jadi kalau kalau anak akuntan bahwasanya akuntan itu bukan hanya sebagai penyusun sistem atau juga hanya sebagai pembuat catatan akuntansi ya, maka kalau lingkup kerjanya akuntan itu sebagai sistem analis, maka itu akan dapat menentukan ya estimasi beban kerja dari sebuah perangkat lunak. Sejauh mana? Ya kalau misalkan digunakan 24 jam bagaimana? Kalau digunakan hanya 18 jam bagaimana ya? Nah, jadi ada analisanya sampai ke situ. Nah, jadi dalam menentukan beban kerjanya itu harus dibuat tabel ya, matriks antara existing system ya dengan sistem yang diusulkan. Ya, sejauh mana komparasinya, perbedaannya. Ya, baik itu dari sisi apa ya, tugas, metode, ya personel ya sampai pada uh, tingkat perbaikannya. Nah, itu ada perbandingannya. Nah, dalam mengevaluasi perangkat keras gitu ya, apa yang dievaluasi? Ada berapa variabel yang dievaluasi? Ada 4 ya. Yang pertama adalah rata-rata transaksi perangkat keras ya. Jadi kalau misalkan CPU-nya hidup terus 24 jam, apa enggak cepat rusak gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini ada namanya evaluasi perangkat keras ya. Kemudian juga total volume capacity system ya. Kemudian juga idle time, waktu menganggurnya. Kemudian juga ukuran memorinya. Nah, jadi ini 4 variabel yang harus dipertimbangkan oleh analis sistem ya. Nah, kemudian juga mengevaluasi perangkat keras ya dari sisi Ya, orangnya ya, bagaimana?
operatornya, dari sisi manajemennya, usernya, ya kemudian juga sistem analisnya, gitu ya. Jadi harus dilihat itu. Kemudian juga perolehannya, apakah perolehannya dengan membeli, dengan menyewa, dengan rental, lebih bagus mana kalau kita mau mengusulkan sistem baru, beli kah, sewa kah? Ya, tapi kalau dengan keberadaan sekarang ya sistem-sistem itu beli semuanya. Ya jarang ya perusahaan-perusahaan besar lagi buat sendiri gitu ya. Atau nyewa, jarang ya. Jadi beli, harganya pun mahal gitu ya. Nah, kalau dia membeli, ada untung ada ruginya. Ya keuntungannya di situ ya apa ya? Kalau dia misalnya membeli cheaper ya, lebih murah dibanding menyewa. Kemudian juga bisa mengubah. Kemudian juga bisa punya keuntungan tidak adanya apa ya? Nah, kalau dia membeli ada namanya depresiasi dan juga penuh dikendalikan ya. Kalau kerugiannya ya biaya tinggi, kemudian resiko keusangan tinggi, kemudian resiko apa ya? Pemilihannya bisa salah, itu juga pertanggungjawabannya juga repot gitu ya. Kalau leasing untungnya apa? Kalau leasing untungnya capitalnya nggak besar ya, modalnya nggak besar. Kemudian juga tidak ada yang didanai. Kemudian juga leasing itu lebih rendah daripada rental ya. Nah, kalau kita memilih sistemnya rental ya, sewa, ya maka keuntungannya nggak mahal satu ya. Kemudian juga tidak ada yang didanai. Kemudian juga setiap mudah dilakukan perubahan dan juga mudah untuk di maintenance. Ya, dalam mengevaluasi vendor di sini ya evaluasilah dari sisi dukungan perangkat kerasnya, dukungan perangkat lunaknya, instalasi dan trainingnya, gitu ya, maintenance supportnya bagaimana? Ya, ini dievaluasi. Ya, kemudian juga kalau ini bisa kita contohkan ya, kalau misalkan perusahaan mau beli sistem aplikasi pelaporan keuangan, ya mau pilih mana? Mau pilih Accurate, mau pilih apa ya? Oracle, ya mau pilih yang lainnya, gitu ya. Atau juga kondisi lainnya. Kondisi lainnya kemungkinan ya bisa ada sistem yang bisa ditambahkan, ada perantaranya, kemudian juga bisa memori tambahan dan juga bisa dipertanggungjawabkan ya kepada vendor dengan mudah gitu ya. Nah, kalau dia software alternatif ya terkait dengan ya alternatif software dan juga sistemnya pembelian. Artinya pembelian di sini bisa berupa commercial off the shelf software yang dimilikinya sendiri atau juga sifatnya yang sudah disediakan ya. Nah, jadi kalau memilih software itu pilihannya yang sudah disiapkan ya atau dibeli sendiri atau dibuat sendiri, create ya. Mau pilih yang mana? Nah, jadi kalau misalnya kita membuat sendiri ada untung ada ruginya juga gitu ya. Kalau dia misal membuat sendiri bisa secara spesifik ya ditentukan. Lebih inovasi. Kemudian juga bisa mudah untuk ditangani. Ya kalau misalkan terjadi bug gitu ya. Dan juga dari sisi kepemilikan juga mudah gitu ya. Tapi kerugiannya ya biayanya besar gitu ya. Dan juga biaya pemeliharaannya juga ikut besar ya. Nah kalau dia membeli ya ada untung ada ruginya juga ya. Nah kalau dia bisa misalnya menggunakan software yang sudah disediakan AST ada untung ada ruginya juga ya. Nah untuk mengevaluasi software kalau tadi mengevaluasi hardware ada 4 ya. Nah, sekarang mengevaluasi software itu ada 6 gitu ya. Pertama adalah keefektifan kinerja satu, kemudian juga keefisienan kinerja, kemudian dari aspek kemudahan, kemudian dari aspek fleksibilitas, kemudian dari aspek kualitas dokumentasi, dan juga dari aspek dukungan manufacture. Nah, jadi 5 variabel ini yang merupakan penentu dari apa ya keberadaan memilih software. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, saya berikan kesempatan. Silakan. Ada yang mau tanya jawab, diskusi? Silakan.
Ada? Silakan. Ada? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, jadi inilah ya 5 faktor yang menentukan perangkat keras, perangkat lunak itu ya. Mau yang biasanya kalau orang milih software itu apa? Ya, kalau misalkan softwarenya, aplikasinya di tingkat apa ya perusahaan ya lebih mendukung, mudah digunakan gitu ya, tidak ada error itu dia. Nah, jadi di sini panduan dalam memilih software ya dari sisi performanya, kemudian juga dari sisi efisiensinya, ya dari sisi fleksibilitasnya, quality dokumentasinya, kemudian juga manufacturer support-nya gitu ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi di sini, padahal ini topik yang menarik ya. Silakan. Oke, kalau tidak ada, baiklah kita lanjutkan lagi. Nah, jadi atributnya ada 6 ini ya. Kemudian juga ada tool lain yang mendukungnya. Tool lain yang mendukungnya adalah adanya kriteria multi kriteria software ya. Dengan dilakukan pemilihannya dengan AHP, kemudian juga expert system, kemudian rekomendasi sistem dan juga informasi eksternal ya. Jadi dalam menentukan pilihan itu ya, tujuan dari software itu yang meliputi tujuannya, alternatifnya, prioritinya, kriterianya, dan juga prioritasnya. Jadi AHP membandingkan beberapa alternatif sampai dengan menggunakan secara berpasangan ya. Kemudian expert system dan neural system. Jadi expert system itu ya kita tanyakan pada orang ahlinya ya. Itu namanya expert system. Jadi nanti rekomendasinya, ya, perangkat lunas dan juga database sistemnya itu dapat mengurangi ya berbagai alternatif setelah adanya perankingan, perhitungan sampai pada metode lainnya, ya. Dan juga tidak tergantung pada rata-rata tertimbang, ya. Dan juga secara simpel dapat menghitung jumlah keakuratannya. Nah, dalam memilih external information on the web gitu ya, itu sangat ditentukan dari sisi push teknologi, ya dari teknologi dukungannya, kemudian dari sisi personal page-nya, kemudian juga dari kabar-kabar yang didapatkan serta agent-agent pendukungnya, gitu ya. Nah, juga dalam mengidentifikasi dan juga memprediksi biaya juga harus dipertimbangkan dengan matang ya. Jadi masalah biaya kalau kita untuk software itu ya pertimbangannya adalah dengan berbagai pertimbangan, yaitu pertimbangan judgment method ya. Jadi judgment method di sini mengestimasi dari rencana penjualan, kemudian juga mensurvei keinginan pelanggan, ya kemudian juga dengan Delphi Study. Apa ini Delphi Study? Ya Delphi Study itu dengan studi penjajakan ya kepada para ahli-ahli ya yang menggunakannya dan juga membuat skenario pembuatan dan juga menggambar secara analogi historis ya. Kemudian juga dalam mengidentifikasi dan juga mengestimasi biaya dan manfaat ya, maka dalam hal itu harus ada data ya, data kondisional dan juga data unkondisional. Ya, jadi data yang kondisional itu bagaimana? Yang terkait dengan variabel model ya, sedangkan unconditional yang tidak terkait dengan model. Ya. Kemudian juga perlu dilakukan adalah estimasi tren ya, secara grafik, secara metode least square dan juga secara moving average. Nah, kalau dia pertimbangannya secara grafik, yaitu mengestimasi dan juga melihatkan secara kurva atau juga garis. Jadi keuntungannya dalam hal ini tergantung pada individual judgment. Ya. Kalau dia metode least square, ya metode least square dalam hal ini meminimalisir standar deviasi dan juga apa ya dapat menentukan proyeksi ke depannya.
Begitu juga bisa digunakan dengan moving average. Jadi moving average itu ya pergerakan rata-rata tertimbang ya. Jadi kalau menggunakan pergerakan rata-rata tertimbang bisa mengestimasi secara periodik gitu ya. Dalam hal ini lah misalnya contohnya dengan rata-rata tertimbang 5 tahun ya. Pergerakannya bagaimana gitu ya. Kemudian mengidentifikasi biaya dan manfaat. Ya, dari sisi manfaat wujudnya gimana, manfaat tidak berwujudnya bagaimana. Kalau manfaat berwujudnya bisa mengukur jumlah dolar gitu ya dalam suatu organisasi yang menggunakan sistem informasi gitu ya. Nah, inilah yang terkait dengan apa ya, memilih perangkat lunak. Kemudian juga memilih perangkat lunak lainnya harus diestimasi ya dari sisi break even-nya. Kalau beli sistemnya misalnya 20 juta, berapa benefitnya? Ya, jangan benefitnya beli sistemnya misalnya 20 juta, tetapi manfaatnya hanya 10 juta. Nah, itu kita hitung juga yang namanya break even analysis-nya ya. Itu dia. Oke, silakan. Ada yang mau berdiskusi? Ya, tipe-tipe grafiknya bisa menggunakan garis, ya, bisa menggunakan golong, bisa menggunakan bar chart, ya, bisa menggunakan chart, ya. Nah, itu ya. Pemahamannya ya. Nah, jadi dengan demikian bisa kita simpulkan lah ya dalam topik ini bahwasanya memilih perangkat keras bisa dilakukan dengan 3, dengan membeli, dengan menyewa, ya, dengan menyewa atau juga dengan leasing atau juga dengan rental. Kemudian dalam memilih perangkat lunak ya harus dilihat atributnya. Atributnya adalah dari sisi custom ya, dari sisi biaya, kemudian keberadaan pemasoknya, outsource ya. Dan beberapa pendukungnya ya harus mendukung ya. Ada multiple kriteria decision making ya, kemudian expert system ya, neural nets atau juga recommendation system gitu ya. Dan usulan sistemnya meliputi mengidentifikasi biaya dan manfaat ya, dan juga secara bersama melihat keefektifan proposal sistem dan juga keberadaan sistem itu secara menyeluruh dan juga presentasi oral ya. Nah, itulah yang terkait dengan topik yang namanya pemilihan proposal sistem gitu ya. Silakan adik-adik sekalian, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Oke ya, jadi kita tidak usah lama-lama ya terkait dengan masalah proposal sistem ini gitu ya. Bisa dibaca ya. Udah dapat semuanya bahannya kan? Sudah, Pak. Udah ya. Bisa dipahami? Oke ya, bisa dipahami ya saya kira. Baiklah, saya kira itu saja pertemuan kita sore hari ini gitu ya. Jadi nanti bisa kita lanjutkan kembali di pertemuan yang berikutnya gitu ya. Oke, hari ini coba kita absen dulu ya. Kita absen. 57 orang ya, hadirin semuanya ya. Iya, Pak. Sudah saya screenshot, Pak. Oh, udah screenshot ya. Jadi nanti tolong di WA-kan ke saya ya. Baik, Pak. Baik. Oke, nah, itu saja lah ya, lebih dan kurang. Jadi nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya di hari Kamis ya. Lebaran ya.